Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian baik-baik saja di rumah dan mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang SPLTV homogen dengan dua solusinya, yaitu solusi trivial dan non-trivial. Sebelumnya, Bapak ingin sedikit merevisi berkaitan dengan video part 3 SPLTV tentang solusi menggunakan Cramer ya, dengan metode Cramer. Kemarin di sini tertulis min 15 kalau tidak salah. Nah, di sini tetapi yang betul adalah min 13. Jadi mohon maaf untuk video part 3 ada sedikit kesalahan hitung. Di sini seharusnya min 13 bukan min 15. Silakan yang sudah mempelajari video part 3 mungkin bisa sedikit direvisi berkaitan dengan nilainya yang di sini. Jadi di sini bukan min 15 tetapi min 13. Itu revisi untuk video part 3 yang aturan Cramer atau metode Cramer. Nah, kita akan lanjutkan materi kita berkaitan dengan SPLTV dan nanti kita akan mengenal apa yang disebut sebagai SPLTV homogen. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa jenis solusi dalam sistem persamaan linear 3 variabel itu bisa kita klasifikasikan menjadi solusi tunggal, tak hingga solusi, dan tak memiliki solusi. Jadi ada yang solusinya tunggal, yaitu X, Y, Z-nya hanya satu saja. Ada yang tak hingga solusi, artinya ketiga elemen tersebut atau ketiga persamaan tersebut biasanya berhimpit sehingga menimbulkan tak hingga solusi, dan juga ada yang tidak memiliki solusi sama sekali, artinya tidak ada perpotongan dari ketiga persamaan tersebut. Nah, tetapi dalam sistem persamaan linear ada yang namanya SPL homogen atau sistem persamaan linear homogen. Apa itu SPL homogen? Jadi SPL homogen itu bisa dicirikan dari konstanta yang terdapat pada persamaan tersebut. Konstantanya itu nilainya adalah 0. Jadi kalau kalian perhatikan 4 dan 5 ini adalah sistem persamaan linear homogen, dan ini karena 3 variabel berarti kita bisa namakan ini adalah SPLTV homogen. Jadi baik 4 dan 5 mereka adalah SPLTV homogen. Nah, tetapi SPLTV homogen ini kita bisa klasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan solusinya. Yang pertama itu disebut sebagai solusi trivial. Solusi trivial ini terjadi saat semua nilai X, Y, Z yang memenuhi itu hanya ada satu, yaitu angka 0. Jadi kita tidak bisa mencari X, Y, Z yang lain selain angka 0 yang menjadi solusi dari SPLTV homogen ini. Kemudian ada juga yang disebut sebagai solusi non-trivial. Hal itu terjadi pada SPLTV homogen di mana X, Y, Z-nya itu tidak sama dengan 0. Dan ini nanti termasuk tak hingga solusi. Ada banyak sekali solusi yang mungkin bisa kita temukan. Gitu loh. Jadi jawabannya tidak hanya satu. Berbeda dengan solusi trivial. Solusi trivial ini salah satu atau bukan salah satu ya, termasuk kategori dari solusi tunggal. Karena X, Y, Z-nya hanya satu, yaitu 0. Sedangkan nanti untuk non-trivial, dia termasuk tak hingga solusi, di mana X, Y, Z-nya tidak sama dengan 0 dan bisa berapa saja. Oke, lalu kita akan masuk ke contoh SPLTV homogen yang solusinya trivial. Oke, jadi bisa kalian perhatikan, ini adalah contoh SPLTV homogen solusi trivial. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa ini memiliki solusi trivial atau solusi tunggal, yaitu solusinya 0. Nah, jadi untuk menyelesaikan SPLTV homogen ini, kita akan menggunakan langkah-langkah yang sama saat kita menyelesaikan SPLTV. Jadi nanti kita akan menggunakan eliminasi substitusi. Walaupun ada cara lain, yaitu menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Tetapi hal tersebut mungkin belum kita pelajari di tingkatan SMA, karena kalian belum mendapatkan materi prasyaratnya, yaitu matriks. Jadi secara tidak langsung kita mendekati atau kita mencoba menyelesaikan masalah SPL homogen ini menggunakan
cara yang sudah kita pelajari, yaitu eliminasi dan substitusi. Jadi langkahnya sama seperti langkah kita menyelesaikan SPLTV sebelumnya. Yang pertama, kita namai dulu ketiga persamaan ini menjadi 1, 2, dan 3. Kemudian, hal yang kita lakukan selanjutnya masih sama, yaitu pilihlah 2 di antara persamaan tersebut, kemudian kita eliminasi, tapi kita pilih salah satu variabelnya dulu. Jadi kita bersepakat variabel apa yang akan kita eliminasi. Jadi kalau Bapak di sini kebetulan memilih 1 dan 2, lalu akan mengeliminasikan Z, dan kita beri nama persamaan 4. Untuk langkahnya sama seperti langkah SPLTV sebelumnya. Jadi untuk persamaan atas cukup dikalikan 1 dan persamaan bawah Bapak kalikan dengan 3. Sehingga kita dapatkan 3Z di bagian belakang sini sama. Karena ini tandanya berbeda, maka kita jumlahkan. Sehingga kita dapatkan 30X plus 13Y sama dengan 0. Kemudian setelah kita dapatkan, kita namai sebagai persamaan 4. Nah, kita tadi sudah memilih 1 dan 2. Berarti kita bisa pilih 1, 3 atau 2, 3. Nah, di sini Bapak kebetulan memilih 2 dan 3 untuk dieliminasi pada langkah selanjutnya. Sama halnya seperti tadi, kita sudah bersepakat mengeliminasi Z. Berarti Z yang nanti kita akan eliminasi. Berarti untuk yang atas kita kalikan 5, yang bawah kalikan 1. Sehingga kita nanti dapatkan di bagian belakang semuanya 5Z. Karena ini beda tanda, maka kita tambahkan lagi, sehingga nanti kita dapatkan 33X ditambah 28Y sama dengan 0. Dan kita beri nama sebagai persamaan 5. Selanjutnya, kita eliminasikan 4 dan 5. Nah, jadi langkahnya hampir sama persis seperti kita akan menentukan solusi pada SPLTV biasa, gitu ya. Nah, kita samakan dulu. Kebetulan di sini Bapak ingin mengeliminasi Y, sehingga nanti untuk yang ini kita kalikan 28, sedangkan yang bagian bawah kita kalikan 13. Sehingga kita dapatkan 480X ditambah 364Y sama dengan 0. Kenapa di sini 0? Karena berapapun kita kalikan ya tetap hasilnya kan 0, begitu ya. Terus bagian bawah kita dapatkan 429X ditambah 364Y. Sehingga sama, kita eliminasikan dan kita dapatkan 411X sama dengan 0. Nah, secara otomatis nanti X-nya adalah 0 dibagi 411 atau hasilnya adalah 0 juga. Nah, parameter kita bisa menentukan apakah ini solusi trivial. Trivial itu adalah saat kita bisa menemukan bahwa nilai variabelnya itu sama dengan 0. Dengan ciri bagian koefisiennya di sini, koefisiennya itu tidak sama dengan 0. Jadi kita bisa memastikan ini adalah solusi homogen, solusi trivial, SPLTV homogen solusi trivial saat bentuk di sini tidak sama dengan 0. Jadi saat kita bagikan, itu ya hasilnya adalah 0. Berbeda kalau di depan sini hasilnya 0. Berarti kan X sama dengan 0 per 0, itu kan tidak terdefinisi. Nah, itu nanti akan menjadi pembeda gitu ya. Itu akan menjadi ciri dari solusi non-trivial. Nah, untuk trivial sendiri berarti nanti X-nya sama dengan 0 dengan catatan bahwa koefisiennya itu bukan 0. Jadi di sini bukan 0, saat kita bagikan kan hasilnya X-nya 0. Nah, dari sini kita dapat simpulkan, atau sebenarnya langkahnya bisa kita lanjutkan dengan menggunakan langkah substitusi. Jadi sama seperti kita akan mengerjakan SPLTV dengan cara eliminasi substitusi. Nah, dari situ nanti kita akan dapatkan bahwa Y-nya pasti akan sama dengan 0, dan Z-nya pun pasti akan sama dengan 0. Nah, tetapi khusus untuk SPLTV homogen, jadi kalau kita sudah dapat satu seperti ini ya, X, bisa Y, bisa Z, tergantung nanti yang tersisa apa. Nah, kalau kita sudah dapatkan satu saja seperti ini, kita bisa langsung asumsikan bahwa X, Y, atau Z-nya pasti sama dengan 0. Jadi kita tidak perlu melanjutkan pada langkah substitusi, karena itu pasti seperti itu. Nah, dengan begitu kita dapat dapat kita tuliskan bahwa untuk permasalahan yang ini ya, untuk permasalahan yang ini, jadi 9X min 2Y plus 3Z sama dengan 0, nah ini memiliki solusi trivial yaitu X,
Y, X sama dengan Y sama dengan Z sama dengan 0. Itulah solusi untuk permasalahan pertama yang ini. Kemudian kita akan mencoba untuk contoh yang non-trivial. Jadi non-trivial ini adalah salah satu contoh atau SPLTV yang solusinya nanti tidak tunggal. Dia memiliki tak hingga solusi. SPLTV homogen, solusi non-trivial. Nah, contohnya adalah ini. 2x plus 3y plus 5z sama dengan 0, 4x plus 6y plus 10z sama dengan 0, x min 2y sama dengan 0. Nah, hal yang dilakukan pada dasarnya sama seperti mencari solusi trivial. Jadi, pertama kita namai dengan 1, 2, 3, terus kita pilih eliminasinya. Nah, jadi langkahnya hampir sama persis. Cuma nanti di sini yang cukup spesial dari solusi SPLTV homogen solusi non-trivial adalah kita akan menemukan bentuk ini. 0y ditambah 0z sama dengan 0. Dan nanti pada beberapa kasus kita juga akan bisa menemukan berbagai jenis yang lain. Misalnya 0x ditambah 0y sama dengan 0. Atau 0x ditambah 0z sama dengan 0. Nah, kalau kita menemukan sampai di titik ini, gitu ya, berarti kita bisa asumsikan ini adalah SPLT, homogen solusi non-trivial, dengan langkah yang sama. Jadi, di sini langkahnya hampir sama persis. Nah, jadi nanti yang saat kalian bisa membedakan apakah ini solusi trivial ataupun non-trivial itu pada bentuk ini. Jadi kalau bentuknya di sini masih ada angkanya gitu ya, bukan 0. Jadi selain 0, itu berarti kemungkinan solusinya adalah solusi trivial. Tetapi kalau kita menemukan bahwa pada hasil akhir semuanya 0, jadi 0y tambah 0z sama dengan 0, maka bisa kita asumsikan bahwa solusinya adalah solusi non-trivial. Nah, kebetulan di sini Bapak memilih memilih eliminasi yang cukup panjang. Jadi kalau Bapak pilih eliminasi 2, 3 dan 1, 3, maka kita masih belum dapatkan solusi 0, 0. Tapi kalau kalian lihat saat kalian mengeliminasikan 1 dan 2, kalian akan mendapatkan 0x ditambah 0y ditambah 0z sama dengan 0. Nah, jika kalian cukup cerdas untuk bisa melihat itu, maka tanpa harus menghitung lebih panjang, kalian bisa mengasumsikan bahwa untuk soal ini, solusinya adalah solusi non-trivial, sehingga termasuk SPLTV homogen non-trivial. Nah, tetapi kalau trivial itu kan sudah jelas ya, jadi solusinya pasti X sama dengan Y sama dengan Z sama dengan 0. Tetapi untuk non-trivial kita masih bisa melanjutkannya untuk mencari solusinya itu seperti apa. Nah, jadi jika didapat hasil 0x ditambah 0y sama dengan 0, atau 0y tambah 0z sama dengan 0, atau 0x ditambah 0z sama dengan 0, atau 0x ditambah 0y tambah 0z sama dengan 0, maka dapat disimpulkan bahwa persamaan tersebut adalah SPLTV homogen non-trivial. Jadi banyak sekali solusinya. Karena banyak berarti ada kan, tidak hanya 0. Nah, kita cari. Jadi triknya kita bisa menggunakan persamaan-persamaan yang misalnya di sini hanya ada 2 saja. Contoh, kalau kita lihat di sini, di persamaan soal, nah kita bisa lihat bahwa di persamaan 3 itu hanya ada 2 variabel saja, yaitu X dan Y saja. Nah, dengan seperti itu, kita bisa menyimpulkan bahwa untuk X min 2Y itu sama dengan 0, jadi X sama dengan 2Y. Kita simpan dulu ini pertama. Kemudian kita juga bisa menggunakan persamaan 5, di mana 7Y plus 5Z itu sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan 7Y sama dengan 5Z, Y sama dengan 5/7Z. Nah, dari sini kita bisa kita bisa buktikan bahwa karena Y-nya sama dengan 5/7Z dan X sama dengan 2Y, maka kita bisa substitusikan X itu sama dengan 2 dikali 5/7Z. Jadi Y-nya kita ganti menjadi 5/7Z. Sehingga kita dapatkan X sama dengan 10/7Z. Nah, dari situ bisa kita
gabungkan ketiga solusinya, di mana untuk SPLTV homogen ini itu memiliki solusi X sama dengan 2Y sama dengan 10Z. Jadi dia memiliki banyak solusi atau tak hingga solusi. Jadi sebagai contoh misalnya Bapak menentukan X-nya sama dengan 1. Karena X-nya 1, berarti Y-nya itu nanti setengah. Gitu ya, karena 2Y. Kan harus sama dengan 1. Nah, berarti nanti Z-nya adalah 7/10. Gitu ya, karena 7/10, nanti kan kalau dikalikan hasilnya dengan 10/7 hasilnya adalah 1. Jadi nanti kalau di sini 1, berarti di sini juga 1, di sini juga 1. Bagaimana menentukannya? Berarti kalau X-nya 1, berarti Y-nya harus setengah dong, karena 2 kali setengah kan 1. Dan Z-nya berarti nanti 7/10, agar nanti 10/7 dikali 7/10 hasilnya juga 1. Seperti itu. Jadi nanti akan ada tak hingga solusi. Jadi saat Bapak mengganti nilai X dengan yang lain, maka nilai Y dan Z juga akan ikut berubah. Sehingga untuk non-trivial memang digolongkan menjadi tak hingga solusi. Artinya banyak sekali solusi yang bisa kita bentuk dari SPLTV homogen ini. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan Bapak bisa membantu dalam belajar kalian mengenai SPLTV homogen. SPL ini sebenarnya tidak terbatas pada SPLTV saja ya untuk yang jenis homogen. Artinya untuk 2 variabel itu juga ada, untuk 3 variabel ada, 4 variabel, 5 variabel juga ada. Jadi dia diklasifikasikan sebagai sistem persamaan linear homogen. Tapi karena kita pembahasan sedang di 3 variabel, jadi kita fokus ke SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel yang homogen, di mana ciri-cirinya adalah untuk konstantanya semuanya tetap, yaitu angka 0. Itu saja, terima kasih, sampai jumpa lagi pada video selanjutnya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dah.